Gendong Vietnam gebuk Thailand, Nguyen Xuan Xuan menggila. Meski begitu, negara tetangga ini bangga timnas Indonesia tim terbaik ASEAN 2024. AFF tidak ada artinya. Lah, kok bisa? Oleh Romeni penurunan karir gara-gara gabung Oxford United? Wah, ngawur ini jawabannya. Ngebet ingin jadi pemain naturalisasi Indonesia, bintang Eredivisie bilang sebuah kehormatan. Duel timnas Vietnam melawan timnas Thailand digelar di Stadion Viet Triputo pada Kamis 2 Januari 2025. Tak ada yang spesial dari jalannya pertandingan babak pertama, kedua tim saling serang tetapi tak berbuah gol. Thailand mencatatkan penguasaan bola hingga 60%, namun kesulitan membobol gawang Vietnam kawalan Nguyen Tin Trieu. Memanfaatkan umpan sundulan Nguyen Van Vie, di mana tandukan keras Xuan Xuan gagal diantisipasi bek dan kiper Thailand. Xuan Xuan bahkan nyaris menggandakan keunggulan Vietnam di menit ke-64 jika tendangan kaki kanannya mengarah tepat sasaran. Nguyen Xuan Xuan semakin menjadi, aksinya memanfaatkan kesalahan bek Thailand berbuah gol kedua Vietnam di menit ke-72. Tendangan keras kaki kiri Xuan Xuan tak bisa dibendung Patiwat Kamai. Jala gawang Thailand pun bergetar untuk kedua kalinya. Thailand akhirnya berhasil memperkecil kedudukan di menit ke-81. Salem Sak Aute membayar kesalahan lewat sundulannya. Namun, publik Malaysia malah menobatkan timnas Indonesia sebagai tim terbaik Asia Tenggara pada 2024. Mereka pun bangga melihat prestasi skuad Garuda. Timnas Indonesia memang gagal di ASEAN Cup 2024 atau Piala AFF, namun hal itu tak berpengaruh terhadap kesuksesan skuad Garuda di tahun 2024. Tim besutan Shin Tae-yong gagal lolos babak penyisihan grup ASEAN Cup 2024 setelah hanya mampu sekali menang dari 4 pertandingan yang dijalani. 3 diantaranya berakhir dengan 2 kekalahan dan sekali imbang. Raihan 4 poin tak cukup membawa Indonesia melaju ke semifinal turnamen ini. Meski begitu, hasil tersebut tak membuat citra sepak bola Indonesia khususnya level tim nasional hancur begitu saja dan tak ada artinya. Hal ini diakui publik Malaysia melalui salah satu media lokalnya, Stadium Astro. Mereka bahkan menobatkan Indonesia sebagai tim terbaik. Hal itu menjadi bukti bahwa Piala AFF memang tidak berpengaruh besar terhadap citra sepak bola timnas Indonesia di kancah internasional. Kesuksesan di turnamen dengan level tinggi yang ditorehkan skuad Garuda membuat tim asuhan Shin Tae-yong tampil paling menonjol. Media Malaysia tersebut menuliskan timnas Indonesia resmi menjadi tim sepak bola terbaik di tahun 2024. Skuad sepak bola Indonesia resmi dinobatkan sebagai tim dengan perkembangan paling menonjol di tahun 2024 dengan berbagai prestasi gemilang dari setiap lapisan tim. Dan secara khusus, media Malaysia ini juga mengaku bangga melihat prestasi skuad Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski sempat terseok-seok, tapi mampu mengoleksi 6 poin dengan kemenangan meyakinkan atas tim peringkat 59 FIFA Arab Saudi di Stadion Gelora Bung Karno. Skuad asuhan Shin Tae-yong menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara atau ASEAN yang melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Yang lebih membanggakan lagi, sang Garuda kini menempati posisi ketiga klasemen grup C dengan raihan 6 poin dan mencatatkan kemenangan atas tim peringkat 59 dunia Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, tulis media Malaysia lagi. Lalu mengunci tiket ke putaran final Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Sebelum itu, torehan bersejarah juga berhasil dibuat Indonesia. Tentu sangat menarik untuk dinantikan apakah timnas Indonesia mampu lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026 atau melaju ke putaran keempat babak kualifikasi. Kita nantikan untuk perjalanan pertandingan berikutnya. Ya, Oleh Romeni mengalami penurunan karir gara-gara gabung dengan Oxford United. Calon penyerang timnas Indonesia, Oleh Romeni, dikabarkan akan meninggalkan sang klub FC Utrecht pada bursa transfer musim dingin 2025. Menurut laporan dari Football Premier, penyerang berusia 24 tahun itu akan meninggalkan salah satu klub Eredivisie di atas demi melanjutkan karir bersama klub Liga 2 Inggris atau Divisi Championship Oxford United. Masih menurut sumber yang sama, Oleh Romeni akan dikontrak 3,5 tahun oleh klub milik Ketua Umum PSSI Erick Thohir tersebut.
Divisi Championship lebih bagus ketimbang Eredivisie. Marcelino Ferdinand lebih dulu bergabung dengan Oxford United. Di mana proses finalisasi tengah berlangsung di Oxford, Ole Roemeny telah tiba di Inggris untuk menyelesaikan diskusi terakhir dan menjalani tes medis. Demikian tulis Football Premier pada Kamis 22 Januari 2025. Namun ada segelintir netizen yang mengatakan Ole Roemeny mengalami penurunan karir jika hengkang ke Oxford United. Penilaian itu muncul karena Ole Roemeny hengkang dari kasta teratas Liga Belanda atau Eredivisie ke Liga 2 Inggris, Divisi Championship. Hanya saja jika ditelisik lebih dalam, Ole Roemeny malahan mengalami peningkatan karir sekalipun berkarir di Liga 2 Inggris. Sebab secara level kompetisi, nyatanya Divisi Championship masih lebih baik ketimbang Eredivisie. Menurut analisis yang dikeluarkan Opta League, Divisi Championship juga menempati peringkat 10 kompetisi terbaik di dunia. Divisi Championship bahkan mengungguli Eredivisie yang menduduki posisi 13 dunia. Selain itu menanti aksi Ole Roemeny di Divisi Championship. Tenaga Ole Roemeny dibutuhkan Oxford United yang masih berambisi promosi ke Premier League musim depan. Dan benar, butuh usaha ekstra bagi Oxford United untuk sekedar finish 6 besar yang menggaransi lolos ke play-off promosi ke Premier League musim depan. Saat ini Oxford United menempati peringkat 18 klasemen dengan 27 angka, terpaut 12 poin dari West Bromwich Albion di posisi aman, yaitu di posisi 6. Berhubung masih ada 22 laga yang dimainkan, peluang Oxford United menembus posisi 6 masih terbuka. Terlebih Oxford United sedang ganas-ganasnya setelah ditangani pelatih anyar yaitu Gary Rowett. Dalam 3 laga Liga 2 Inggris 2024-2025 di bawah asuhan Gary, Oxford United selalu meraih kemenangan. Dan beralih pada berita selanjutnya, bintang muda Liga Belanda atau Eredivisie Dan James secara resmi menyatakan keinginannya untuk menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia. Dalam suatu kesempatan, Dan bahkan mengungkapkan rasa bangganya terhadap darah Indonesia yang mengalir dalam dirinya. Menurut pengakuannya, pemain yang memperkuat Go Ahead Eagles itu di kasta tertinggi sepak bola Belanda itu memiliki keturunan Indonesia dari jalur neneknya. Kabarnya, bek kiri yang berusia 24 tahun ini merupakan keturunan asli Surabaya, Jawa Timur. Saking kuatnya keinginan James, dia seolah menyampaikan pesan untuk PSSI bahwa dirinya membuka peluang untuk berembuk, kemudian memproses naturalisasi dirinya. Pengakuan tersebut dimuat dalam unggahan akun Instagram @garuda_squad_m. Ia mengungkapkan jalur keturunannya serta menyatakan diri bersedia memperkuat timnas Indonesia. Nenek saya lahir di sana, Surabaya. Ya, PSSI belum pernah menghubungi saya. Saya terbuka untuk itu, membela timnas Indonesia. Bermain untuk timnas adalah sebuah mimpi, ujarnya. Berdasarkan informasi yang dilansir dari tv1news.com, Dan James merupakan pilar penting di lini pertahanan Go Ahead Eagles, bahkan di Liga Belanda. Dan James memiliki performa apik dan kerap tampil gemilang. Bersama klub tersebut, ia sudah mencatatkan 15 pertandingan dengan 1 gol. Tak hanya itu, pemuda berpostur 180 cm itu memiliki kemampuan bertahan di lini belakang dan sering pula menginisiasi serangan balik dari belakang. Kecepatan, kelincahan, serta kemampuan membaca permainan menjadi nilai lebih yang membuatnya cocok dengan gaya permainan modern yang diusung oleh pelatih timnas Indonesia, Sintayong. Profil dari Dan James semakin menarik. Setelah kabar ini mencuat, ia lahir dan besar di Inggris tetapi koneksi kuatnya dengan Indonesia membuatnya mempertimbangkan langkah besar ini. Di mana dia dengan bangga mengatakan bahwa bermain untuk timnas Indonesia merupakan sebuah kehormatan besar, apalagi dia memang berdarah Indonesia. Bagi saya, bermain untuk timnas akan menjadi kehormatan besar, terutama karena keluarga saya berasal dari sana. Jika naturalisasi ini terwujud, timnas Indonesia bisa memiliki tambahan personil yang akan mendukung kekuatan lini belakang pasukan Sintayong di sisa laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.